Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir turut menjadi saksi dan mendoakan kedua saudara kita, adinda kita, kakanda kita duduk bersanding setelah mengikuti prosesi ijab kabul sebagai tanda bahwa alhamdulillah resmilah kedua saudara kita ini menjadi suami istri. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita, Ibu Atnya Hasna, terkait masalah ayat tentang perkawinan. Wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat sudah umum kita dengar, tetapi ada di akhir ayat ini yang perlu kita garis bawahi. Mengapa di ayat ini tidak dikatakan liqaumin ya'lamun? Adalah tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, tapi ditutup oleh ayat Allah dengan ayat liqaumin yatafakkarun. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ini memberikan arti bahwa sesungguhnya dengan berlangsungnya akad nikah ini memang dibutuhkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Siapa yang harus memikirkan ini adalah yang mengucapkan ijab kabul, yaitu Bapak kita Inspektur Polisi 1 Bapak Kaharudin. Apa ini kita yang pertama adalah sungguh hari ini adalah nikmat yang luar biasa, di mana pada hari ini kita disaksikan oleh keluarga besar bahwa kedua ananda kita, saudara kita ini sudah resmi sebagai suami istri. Itu artinya dimanapun dia berada, kita lihat mereka, insya Allah tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi fitnah, karena alhamdulillah kita sudah menjadi saksi bersama bahwa beliau sudah mencapai ijab kabul dan resmi sebagai suami istri. Kemudian yang kedua, makna liqaumin yatafakkarun yang dipikirkan di sini adalah sang istri yang tercinta ini. Kita tahu bahwa selama kecil dipelihara bergumul dengan keluarga besarnya Bapak Haji Ani Paripai. Sejak kecil bersama dia, bersama keluarganya, tidur bersama saudaranya. Tapi mulai sebentar malam dia akan tidur bersama dengan orang lain, yang mana ketika itu baru tadi resmi sebagai suami istri. Sangat luar biasa. Nah inilah, kalau selama ini Ananda, Adinda, Linda bersama dengan kakak-kakaknya tidur sekamar, dan sekarang sudah bersama dengan suami tercinta. Tentu yang perlu kita garis bawahi bahwa betapa pengorbanan seorang istri untuk meninggalkan anak saudaranya, meninggalkan bapak ibunya untuk berhidup bersama, berumah tangga dengan sang suami. Nah kalau ini kita pikirkan, insya Allah maka bangun rumah tangga, bahtera keluarga ini insya Allah akan terjaga dengan baik. Bapak ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, di ayat ini itu landasannya adalah hukum perkawinan jelas bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk bangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di ayat ini, di undang-undang ini menyatakan bahwa
kalau orang sudah menikah berarti sudah terjadi ikatan lahir batin. Secara lahiriah sudah terikat, secara batiniah sudah terikat. Inilah esensi daripada ajaran Islam di dalam membangun rumah tangga untuk mewujudkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa membangun rumah tangga ini berat-berat ringan. Sehingga Imamul Al-Ghazali mengatakan membangun rumah tangga itu ibarat mengarungi samudera yang luas dan lebar, yang di dalamnya kita akan dihadang oleh badai gelombang yang amat dahsyat, kita akan diterpa angin topan yang begitu kencang. Tapi kalau kita mengarungi lautan itu, kita menggunakan kapal yang tangguh, kemudian kita lengkapi dengan kompas yang jitu, maka insya Allah kita akan sampai pada pantai bahagia yang diidam-idamkan. Apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa membangun rumah tangga itu ibarat lautan. Ada kalanya ombaknya besar, ada kalanya ombaknya kecil, ada kalanya riaknya besar, ada kalanya riaknya kecil. Begitulah gambaran rumah tangga, bahwa suasananya beda ketika baru 1 minggu, baru 1 bulan, baru 1 tahun, apalagi kalau sudah ada keturunan, itu suasananya berbeda. Nah, oleh karena itulah yang perlu dijaga, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga harus selalu kita ingat landasan awalnya, bahwa mawaddah warahmah didasari dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, ada yang memberikan gambaran bahwa nikah itu atau membangun rumah tangga itu ibarat gunung. Gunung itu ketika kita pandang dari jauh indah sekali kelihatan. Semakin kita mendekat, semakin sejuk dan enak kita lihat. Tapi ternyata ketika kita sudah memasuki gunung itu, ternyata di situ kita dapati ada batu cadas, ada ranting yang berduri, ada ular yang berbisa, bahkan ada binatang buas yang menghadang kita. Apakah kita meninggalkan gunung itu yang begitu indah hanya karena kita tidak mampu menghadang apa-apa yang ada di dalamnya? Tentu binatang buas, batu cadas, ranting yang berduri yang ada di gunung tentu tidak sama apa yang ada dalam keluarga. Dalam keluarga, di dalam rentang waktu perjalanannya, mungkin batu cadasnya bisa berubah sifat cemburu, ya sekali-sekali bisa datang dengan potensi kalau suami gagah, mungkin istri bisa cemburu. Karena istri begitu cantik, suami bisa cemburu. Maka hadanglah itu, lumpuhkanlah itu semua. Karena itulah ibarat batu cadasnya dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, harimau yang ada di hutan mungkin tidak sama dalam keluarga. Harimau yang ada dalam keluarga mungkin saja berupa ekonomi yang terbatas. Elu kembali agak-agak dena kena doi. Ada keinginan kebutuhan kita tidak bisa terpenuhi, yang kalau kita tidak hati-hati menghadapinya, maka rumah tangga bisa hancur. Kemudian di dalam keluarga mungkin ada ular yang berbisa, tidak sama berbisanya di gunung. Apa itu? Mungkin ada kata-kata yang tidak sopan. Ketika seorang suami marah kepada istrinya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sudah tidak bijak lagi, sudah mengeluarkan kata-kata saya benci kamu, dan seterusnya. Itu adalah ular berbisanya gunung yang masuk di rumah tangga. Maka kita berhati-hati. Kalau ada kesalahan istri, ada kesalahan suami, jangan sampai ada kalimat yang keluar, saya benci kamu. Karena itu sangat menggores perasaan, baik perasaan seorang suami maupun perasaan seorang istri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kedua mempelai, saya tidak percaya, alhamdulillah, Bapak Inspektur Polisi 1, kita tentu bicara ini sudah tidak perlu lagi terlalu lama, karena alhamdulillah beliau adalah orang ilmiah yang sudah memahami bagaimana berkeluarga. Begitu juga Adinda Linda juga alhamdulillah sudah dewasa, seorang sarjana, banyak memahami nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu ada hal yang sangat penting dan ini sangat urgen, bahwa sebentar di malam pertama ada 2 PR yang perlu kita selesaikan. Apa itu? Yang pertama, ketika bangun di subuh hari, sang istri harus bertanya kepada suaminya. Ada 2 yang perlu kita pertanyakan
Dan mungkin ibu-ibu yang sudah lama habis menikah, mungkin ibu juga sudah pernah dipertanyakan, apa itu persoalan panggilan kepada suami. Tanya suami, kalau saya panggil nanti saya panggil apa? Apakah saya panggil Pak Komandan? Saya panggil papi? Saya panggil ayah atau pak? Atau ketika dia mengatakan panggil aku papi, ku panggil engkau mami, maka panggillah itu. Ini harus ada kesepakatan. Yang jelas seorang istri tidak boleh memanggil suaminya langsung menyebut namanya. Kalau misalnya selama ini mungkin karena bahasa kemesraan KH misalnya kan, disingkat namanya Pak Kaharudin, itu tidak boleh lagi. Harus kita berikan sebutan yang terindah. Iya dai, iya bapak, apa saja. Yang jelas jangan sebut namanya. Ini penting. Karena sekarang biasa sifat tua-tua nih, tapi masih tidak sopan ketika bicara dengan suaminya. Hati-hati. Di sini tidak ada, tapi mungkin temannya ada. Biasa narikkan oleh urwanena, oh ada gagah. Namanya Sabsu dipanggil, oi cok ding, sini kok. Tidak ada penghormatan dalam makna bahasa dalam memanggil namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lebih penting. Tanya suami, Pak, kalau kita bangun tidur suka minum apa? Kasih tawar, suka minum kopi, teh atau susu? Kalau dia mengatakan saya suka minum susu, perjelas susu apa? Nah, susu coklat, susu cat bendera, atau susu apa saja? Kenapa? Ada orang sudah berumah tangga 10 tahun, dia belum tahu apa kesenangan suaminya. Makanya agama mengatakan begini, kalau kamu makanlah di meja makan, saling menghadapi suamimu dan istrimu. Kita saling berhadapan untuk saling memperhatikan. Apanya diperhatikan, bukan suapannya. Siolo wanena manre, bukan kemona suapan nakar. Lopona kemona wanena itu komandre, bukan itu. Yang perlu diperhatikan, apakah masakan saya ini disuka oleh suamiku atau tidak. Jadi faktor kesenangannya. Jadi harus kita tahu sehingga ada variasi. Nah, Bapak Ibu hadirin hormati, kepada Bapak Inspektur Polisi 1 ada pesan agama. Ketika insya Allah Bapak nanti mendapatkan rezeki yang halal, berilah kepada istri kita. Nanti Ibu Linda yang mengatur belanjanya. Berapa belanja 1 bulan cukup, 1 minggu cukup, insya Allah. Kemudian Adinda Indah, nanti kalau diberikan rezeki yang halal oleh sang suami, terimalah pemberian suami, hargailah itu bagaimanapun kecilnya. Insya Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Dan kita doakan Bapak Inspektur, kami doakan semua sehat selalu, panjang umur, dan Adinda Linda ini semoga menjadi istri solehah yang taat kepada Allah, hormat kepada suaminya, sehingga insya Allah bukan hanya menghargai keluarganya, tapi juga menghargai keluarga suaminya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.